Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Indawan dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Sebelum memasuki siapa itu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pangeran yang juga dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia yang sangat berani untuk melawan para penjajah Belanda. Ia merupakan anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono III yang merupakan Raja Mataram. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785. Ibunya adalah seorang selir yang bernama R.A. Mangkarawati yang berasal dari Pacitan. Beliau menolak keinginan dari sang ayah yang ingin mengangkatnya menjadi seorang raja karena ia menyadari bahwa ia adalah anak dari seorang selir dan bukan permaisuri. Merupakan anak yang berasal dari golongan ningrat yang biasanya hidup dengan kenyamanan dan juga istimewa. Namun Pangeran Diponegoro lebih tertarik untuk kehidupan yang merakyat dan memiliki kesetaraan dengan rakyat. Ia juga memilih untuk tinggal di luar keraton, yaitu memilih untuk tinggal di desa Tegalrejo. Pangeran Diponegoro mempunyai 12 putra dan 10 putri yang keturunannya kini ada tersebar di seluruh dunia, seperti Jawa, Madura, Sulawesi, dan Maluku. Bahkan ada yang di luar negeri, di Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi. Selanjutnya, apa itu Perang Diponegoro? Di Indonesia juga pernah mengalami masa peperangan yang terjadi hampir di semua daerah. Kali ini saya akan membahas mengenai peperangan yang terjadi di Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang besar yang terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang Diponegoro juga dikenal dengan Perang Jawa. Perang ini salah satu pertempuran terbesar yang terjadi di Indonesia, yaitu antara Belanda dan penduduk Nusantara. Pada saat itu, pasukan dari Belanda dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock dan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Pada saat masa peperangan terjadi, banyak penduduk Jawa yang tewas yang mencapai 200.000 jiwa dan dari pihak Belanda 8.000 jiwa dan serdadu pribumi sebanyak 7.000 jiwa. Selanjutnya, sebab terjadinya Perang Diponegoro. Di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro, terjadinya perlawanan rakyat pada 1825 hingga 1830, yaitu satu perlawanan kepada pemerintahan kolonial Belanda. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro dapat disimpulkan sebagai berikut. Timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai pengusaha pribumi yang mulai kehilangan kedaulatan. Yang ketiga, Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan. Yang keempat, sebagian dari bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. Yang kelima, para bangsawan juga merasa kecewa karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani yang mulai terjadi pada tahun 1824. Yang keenam, kehidupan rakyat yang semakin menderita dan juga disuruh kerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak, yakni pajak tanah, pajak jumlah pintu,
pajak ternak, pajak rumah, pajak pindah rumah, pajak pindah nama, pajak menyewa tanah atau menerima jabatan. Selanjutnya kita memasuki proses terjadinya Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin atas pasukannya dengan perang gerilya. Perang gerilya adalah taktik Pangeran Diponegoro untuk mengalahkan Belanda. Gubernur Jenderal Van der Capellen menjalankan strategi, yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang ia kuasai, dan juga untuk mempersempit gerakan dari pasukan Diponegoro. Karena melemahnya kedudukan Diponegoro, sehingga menyebabkan ia menerima tawaran untuk perundingan dengan Belanda di Magelang. Perundingan ini pun gagal dalam mencapai kata sepakat. Karena inilah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado, kemudian dipindahkan lagi ke Makassar. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan membawa dampak yang membuat kekuasaan wilayah Yogyakarta dan Surakarta berkurang dan banyak menguras kas Belanda. Akhir Perang Diponegoro. Untuk menghadapi Perang Diponegoro, Belanda harus menarik pasukan yang dipakai untuk perang di Sumatera Barat. Pada saat itu, Belanda juga sedang menghadapi perang besar, yaitu Perang Padri. Namun, akhirnya Belanda harus melawan kedua belah pihak itu dan belakangan bersatu untuk berbalik melawan kolonial Belanda. Berakhirnya Perang Jawa menjadi akhir dari perlawanan dari seluruh bangsawan Jawa pada waktu itu. Setelah perang ini berakhir, maka jumlah penduduk pun menyusut. Nah, itulah cerita dari perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda yang harus kita ketahui. Karena inilah salah satu sejarah yang terjadi di negeri tercinta, yang menggambarkan keberanian para pejuang-pejuang kita dan juga keberanian dari para pahlawan nasional yang membuat negara kita ini terbebaskan dari penjajahan. Berakhirnya masa penjajahan, maka berakhir juga segala kesusahan para rakyat yang terus kerja paksa dan membuat mereka semakin susah dan sengsara. Di mana semuanya dilakukan untuk menciptakan kedamaian di negeri tercinta ini, maka jangan pernah lupakan jasa-jasa para pahlawan yang telah berani mengorbankan jiwa dan raganya demi negeri ini. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga kedamaian di negeri ini, menciptakan kesatuan, dan mengabdi untuk negeri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.